Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang KC News edisi Jumat 7 Juli 2021. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah hal paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam perkara hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menilai hukuman itu tidak adil. Ini karena Habib Rizik sebelumnya pernah diproses hukum atas perbuatan yang sama, yaitu pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada 28 Mei 2021 lalu, Habib Rizik dijatuhi hukuman denda 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Fikar berpendapat bahwa vonis 4 tahun tersebut harus batal demi hukum. Terlebih, Fikar menambahkan, selama ini banyak pihak yang melakukan pelanggaran serupa HRS, tapi mereka tidak diproses hukum. Maka jelas bahwa pengadilan dan penguasa telah berbuat zalim, jahat, atau tidak adil. Pemirsa, mengapa penguasa begitu zalim terhadap ulama yang berseberangan dengannya? Apa dampak kezaliman penguasa kepada rakyatnya? Apa solusi untuk melawan kezaliman? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengurus Tabayun Center, Bapak Haji Lutfi Hidayat, SPMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sampean sehat juga? Iya, alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Lutfi, langsung saja. Vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Habib Rizik Syihab atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran dinilai banyak orang sebagai kezaliman yang nyata. Mengapa marak kezaliman terhadap ulama dan aktivis yang berseberangan dengan rezim, Pak Lutfi? Memang betul, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa saja yang masih memiliki mata hati keadilan, betapa kasus terakhir yang dipertontonkan kepada Habib Rizik Syihab ini adalah merupakan rangkaian dari kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini kepada orang-orang, para ulama yang memang dianggap oleh rezim ini adalah berseberangan dengan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Pada prinsipnya adalah bahwa kalau kita lihat setidaknya ada dua hal yang makin menjadi titik sentra kezaliman itu. Yang pertama itu bersumber daripada mekanisme atau sistem yang diberlakukan, yang pada akhirnya berimbas kepada keadilan atau ketidakadilan hukum. Jadi sistem yang berlaku pada saat ini adalah memang sistem buatan manusia, undang-undang buatan manusia, yang pada akhirnya adalah suka-suka memberikan melaksanakan hukum kepada mereka yang dianggap pro atau kontra. Dan kita lihat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama ini para ulama, kemudian para aktivis, dan siapa saja yang mencoba memberikan masukan, mengkritik kepada berbagai kebijakan-kebijakan yang nyata-nyata itu adalah tidak berpihak kepada rakyat, ini adalah langsung dicap sebagai mereka yang tidak pro pada rezim gitu. Nah, kemudian sisi lain ya bahwa ini juga merupakan gambaran kekalahan dan ketidakberdayaan daripada rezim ini di dalam mengelola masyarakat. Nah, sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika aturan tersebut memang tidak bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber hukum yang paling adil, sehingga berpihak kepada mereka yang berkuasa. Nah, inilah yang menjadi sumber berbagai kezaliman-kezaliman tersebut. Kita sudah menyaksikan sesungguhnya kezaliman terhadap mahasiswa, kezaliman terhadap para ulama, kezaliman terhadap para aktivis yang pada prinsipnya sesungguhnya mereka itu adalah menyuarakan berbagai keadilan. Jadi kepentingan sekelompok elit inilah yang pada akhirnya mereka-mereka yang kritis, mereka-mereka yang mencoba berpihak kepada masyarakat itu dianggap tidak pro, sehingga dilakukan tindakan-tindakan fisik, tindakan-tindakan kezaliman. Itu saya kira yang menjadi sumber ketidakadilan atau kezaliman. Iya. Baik, Bapak Lutfi. Dari penjelasan Anda tadi, apakah bisa dikatakan saat ini era diktatorisme atau kekuasaan tirani? Betul, betul sekali. Bahkan kalau kita luaskan lagi begitu ya, pandangan atau cakrawala kita, berbagai kezaliman ini sesungguhnya bukan hanya terjadi di negeri kita, ya. Dan mekanisme atau aturan-aturan yang ada di beberapa negeri-negeri tersebut pun adalah mirip, yakni aturan-aturan kapitalisme atau dalam bahasa Arabnya itu adalah Rasul Maliyum. Jadi mereka-mereka yang berkuasa, mereka-mereka yang menduduki kekuatan politik itu adalah di kepalanya itu yang dipikirkan adalah uang. Ya, jadi pada akhirnya karena itu yang senantiasa ada dalam benak mereka, keadilan-keadilan yang seharusnya didapatkan dari masyarakat itu tereliminasi. Inilah terjadi kezaliman. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan fase-fase peradaban, sungguh kita ini adalah pada fase yang disebut dengan mulkan jabariyatan, bahwa dalam hadis tersebut baginda Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah fase kenabian, ketika baginda Rasulullah SAW menerangi bumi ini. Kemudian yang kedua adalah fase kekhilafahan, ketika khalifah pengganti Rasulullah SAW juga melanjutkan hukum-hukum yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian fase yang ketiga, fase yang masih dipimpin oleh mayoritas dari muka bumi ini, masih dilindungi oleh kekhilafahan, itu dikenal dalam hadis disebutkan mulkan aldan. Aldan itu artinya menggigit, gitu ya. Jadi mereka masih banyak menerapkan syariat Islam, akan tetapi terjadi berbagai penyimpangan. Dan yang keempat, Rasulullah mengatakan adalah mulkan jabariyatan. Jabar itu artinya kan berkuasa, ya, memaksa gitu. Nah, bahasa kita ini mungkin ya diktator gitu ya. Dan ini kita pas sekali gitu. Kita bisa merasakan di mana-mana, ya, orang tidak bisa melakukan ekspresi pemikiran dan sebagainya. Jadi mungkin jabariyatan. Jadi jelas sekali bahwa fase kehidupan sekarang ini adalah era kekuasaan tirani atau diktator seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari apa yang terjadi dan apa yang disabdakan atau bisyarah dari baginda Rasulullah SAW. Itu saya kira. Iya. Ya, baik, Bapak Lutfi. Yang saat ini sedang berkuasa adalah elit politik dan kaum sekularis. Lalu bagaimana kita menyikapinya, Pak Lutfi? Yang pertama, bahwa kita juga harus betul-betul jelaskan dulu ke masyarakat. Karena apalagi sekarang itu kan era media sosial begitu ya, terjadi perang pemikiran. Jadi kita betul-betul harus jelaskan ke masyarakat bahwa akar persoalan terjadi kezaliman ini adalah
Karena ya sistem ini memang sistem yang dibangun atas sekularisme kapitalistik begitu ya. Jadi memisahkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek yang lainnya itu seolah-olah diklirkan, dihilangkan dari nilai-nilai agama. Nah, yang paling menonjol pada persoalan ini adalah dalam sistem ekonomi ya, dan inilah yang menjadi katakanlah mereka yang memegang kekuasaan. Oleh sebab itu berbagai kebijakan, berbagai arahan pembangunan itu lebih memilih kepada kepentingan oligarki seperti ini. Nah, jadi dan ini terus terjadi perang pemikiran. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita betul-betul memaksimalkan upaya kita menjelaskan kepada masyarakat itu sikap yang paling dasar dari kita. Itu saya. Ya, baik Bapak Lutfi. Apa saja bentuk-bentuk kezaliman rezim sekuler saat ini? Masya Allah, banyak sekali begitu ya. Memang yang paling kita rasakan kemarin itu ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan lindungan ya kepada para ulama kita ya, yang bagi mereka yang memiliki kita di mata hati ini tontonan kezaliman yang luar biasa, bahwa ini adalah kezaliman di bidang hukum. Memang persoalan hukum ini luar biasa ya. Hukum sekarang itu seolah-olah seperti pisau begitu ya, yang ke bawah itu tajam tapi ke atas itu sangat tumpul. Nah, jadi memang dalam persoalan hukum, tapi ternyata bukan hanya kezaliman itu bukan terbatas pada persoalan hukum. Kita juga bisa lihat kezaliman itu terjadi di bidang ekonomi, bahwa ya aset-aset ekonomi ya, kemudian sumber daya alam ya, ke batu bara dan sebagainya itu lebih dikuasai oleh mereka-mereka yang memiliki modal, sementara rakyat yang hidup di sana itu kadang-kadang hanya ya mengais-ngais gitu. Nah, ini juga bentuk kezaliman di bidang ekonomi, dan itu bersumber lagi-lagi kepada aturan ya. Jadi aturan liberalisasi di bidang sumber daya ini kita sudah saksikan beberapa tahun yang lalu dan efeknya luar biasa begitu. Kemudian ekonomi juga yang kita kemarin itu menyaksikan bagaimana kasus masalah pajak begitu ya. Dengar-dengar kan pajak ini diinginkan dikenakan kepada sembako, sementara mereka yang di atas itu seolah-olah tumpul dari pajak. Ini adalah merupakan bentuk kezaliman di dalam bidang ekonomi. Kemudian baru-baru yang lalu kawan-kawan kita dari BEM UI begitu ya, itu juga menunjukkan bentuk kezaliman dalam mimbar akademik. Padahal yang namanya pemikiran itu akademik itu adalah suatu hal yang sangat positif ya, itu adalah bahan untuk merekonstruksi ya, memperbaiki persoalan-persoalan. Nah, ini pun terjadi kezaliman gitu. Jadi itulah ya berbagai tindak kezaliman yang dilakukan secara menyeruak, dan kalau kasus-kasus yang lebih kecil kita lebih banyak saksikan terjadi di mana-mana gitu saat ini. Ya, baik Pak Lutfi. Dari banyaknya tadi bentuk-bentuk kezaliman yang disebutkan, apa dampak kezaliman rezim atau penguasa kepada rakyatnya? Kehancuran, ya, halaka. Makanya kata kuncinya pada akhirnya itu adalah terjadi berbagai kehancuran. Bahkan para ulama sendiri pernah mengatakan kalau suatu ketika negara itu sudah melakukan berbagai pajak terhadap rakyatnya, itu adalah merupakan indikator rapuhnya sebuah peradaban. Kenapa kezaliman itu membuat kehancuran? Karena intinya kezaliman itu adalah lawan dari keadilan.
dan keadilan akan berujung kepada kehancuran. Rasulullah SAW sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah ya orang-orang Quraisy itu membicarakan perkara seorang perempuan dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Ya, mereka berkata, siapa yang bisa menegosiasikan hal ini dengan Rasulullah SAW? Mereka menjawab, ya siapa lagi kalau tidak Usamah bin Zaid, ini adalah kesayangan baginda Rasulullah SAW. Lalu Usamah berbicara kepada Rasulullah, beliau kemudian Rasulullah bersabda kepada Usamah, apakah engkau meminta keringanan dalam perkara had hukuman atas hukum Allah? Beliau lalu berdiri dan berkhutbah seraya mengatakan, innama ahlakal ladzi qablakum, sesungguhnya hanyalah, nah di sini tadi kata kuncinya ahlakal ladzi qablakum, hancurnya orang-orang sebelum kalian. Dan di sini kan pakai kalimat batasan innama, enggak yang lain begitu ya. Jadi ketidakadilanlah, kezalimanlah yang ahlakal ladzi qablakum. Kenapa? Annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Karena sesungguhnya mereka itu seandainya ada yang mencuri, ini kasus ketidakadilannya adalah mencuri gitu ya. Di antara mereka yang syarif, yang mulia, yang memiliki kedudukan, barangkali yang memiliki uang pada saat ini, mereka nggak lakukan hadnya. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if ya aqamu 'alaihil hadda. Akan tetapi kalau yang mencuri itu, dan mencurinya sangat sedikit lagi begitu ya, itu tetapi dilakukan oleh orang-orang yang lemah, dilakukan orang-orang yang tidak bisa membeli keadilan ya, mereka alaihil had ya aqamu alaihil had, mereka melaksanakan had itu. Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu iyadaha. Ini adalah penegasan dari Rasulullah. Beliau mengatakan ya, seandainya ya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pasti aku sendiri, kata baginda Rasulullah, yang akan memotong tangannya. Nah, ini betapa gambaran sesungguhnya yang paling jelas dari baginda Rasulullah SAW, bahwa kehancuran suatu peradaban, kehancuran suatu masyarakat itu adalah berawal daripada kezaliman, dan kezaliman itu adalah lawan dari keadilan. Ketika mereka menerapkan hukum kepada orang-orang yang lemah, kemudian tidak melaksanakan kepada orang-orang yang elit, ini adalah bentuk sebuah kezaliman. Dan itu sebenarnya jalan tol menuju kehancuran peradaban. Jadi kehancuran peradaban yang akan terjadi bagi rezim yang melakukan kezaliman. Iya. Ya. Ya. Baik, Bapak Lutfi. Dampak dari kezaliman tadi adalah kehancuran. Lalu apa solusi untuk melawan kezaliman penguasa? Baik, ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita akan merujuk ya apa yang harus kita lakukan. Dan kita harus betul-betul klarifikasi, pahami bahwa kezaliman yang paling nyata itu adalah ketika memang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi ya? Kezaliman itu adalah lawan dari keadilan. Nah, keadilan itu hanya bisa diambil ketika hukum itu bukan dari manusia, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Dan siapa saja yang tidak berhukum, tidak mengambil hukum dari apa yang Allah turunkan, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah melakukan tindak kezaliman. Oleh sebab itu, arahan apa yang harus kita lakukan atau solusi yang kita bisa lakukan harus berarah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kalau melihat tindak kezaliman di berbagai sisi kehidupan, dia harus mengubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi
mislihi wa dzalika adhaful iman. Ya. Ini adalah sebuah sikap dari seorang mukmin secara individual. Kalau mereka melihat kezaliman, kalau mereka melihat ketidakadilan, ya dia harus bersikap. Ya, sikap yang pertama itu adalah kalau dia memiliki kekuatan, dia yang melakukan perubahan terhadap kezaliman tersebut. Kalau dia punya kemampuan mengubah undang-undangnya tadi, ya ubahlah undang-undangnya. Ya tadi misalnya sumber berbagai kezaliman itu dari mekanisme aturan terhadap sumber daya alam yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi kalau yang bersangkutan sebagai seorang mukmin mampu mengubah, falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang paling minim itu adalah kita benci kepada berbagai kezaliman. Kita doakan ya saudara-saudara kita, ya para ulama yang dizalimi itu mudah-mudahan mereka senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kadang-kadang Mas Fadil itu kan dilakukan secara individual begitu ya. Nah, karena kezaliman ini kadang-kadang kan luar biasa begitu dan itu tidak bisa dilakukan secara individual. Oleh sebab itu yang berikutnya adalah dilakukan harus berjamaah. Disinilah ya urgensinya kita melihat ya firman Allah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi di sini adalah hendaklah ada golongan ya sekelompok ya orang-orang yang beriman yang mereka menyeru kepada Allah, menyeru kepada Islam dan Islam itu adalah lawan daripada kediktatoran, lawan dari kezaliman. Jadi memang kita harus berdakwah ya melawan berbagai persoalan kezaliman ini. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, Pak Lutfi. Terakhir, lalu bagaimana langkah-langkah untuk membangkitkan potensi umat? Betul, ya. Jadi kalau kita sudah paham, sudah clear ya bahwa ini adalah bentuk kezaliman yang luar biasa, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan sebenarnya sudah dicontohkan atau kita tinggal mengcopy ya mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Fadil, kalau kita melihat ya kezaliman itu kan kezaliman yang secara terstruktur, secara politis gitu ya. Oleh sebab itu ya yang pertama tadi ya langkah yang pertama tidak bisa kita lakukan dengan sendirian ya, kita harus berjamaah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan jamaah tersebut? Yang paling penting dan yang menjadi pokok persoalan itu adalah memberikan kesadaran atas peristiwa-peristiwa ini, memberikan kesadaran kepada umat apa pokok persoalan, bukan melakukan tindakan-tindakan yang semacam reaktif sifatnya begitu ya, tetapi betul-betul memberikan pembinaan, memberikan kesadaran kepada umat. Dan yang paling penting Mas Fadil adalah kesadaran politik begitu ya. Mau ulama, mau siapapun begitu ya, umat muslim itu harus memiliki kesadaran politik ya. Coba kalau kita lihat ya bagaimana rangkaian rezim melakukan berbagai pelemahan kepada komponen umat itu kan itu tidak bisa kita baca kalau kita tidak memiliki kesadaran politik ya. Nah, jadi proses pembinaan, proses tasqif ya membina umat dengan pemikiran-pemikiran Islam, dengan thaqafah Islam, dengan hukum-hukum yang Allah berikan itu betul-betul harus semakin kita sempurnakan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus terus dan menerus kita lakukan. Saya ingin mengambil satu hal yang sederhana, karena begini Mas Fadil, bahwa orang itu menganggap dakwah itu kayak kayak seolah-olah ngomong tok begitu ya. Tetapi memang itulah senjata seorang mukmin begitu ya.
Baginda Rasulullah pun sebenarnya dengan kekuatan mulut begitu ya, bahwa ada satu hal perubahan yang kita bisa lihat pada saat ini adalah dua hal ya. Kalau kita melihat ada persoalan di ekonomi itu orang ya saat ini sudah begitu sadar akan buruknya sistem riba gitu. Nah ini kan tidak terjadi beberapa puluh tahun yang lalu begitu. Bagaimana orang-orang sekarang banyak berbondong-bondong hijrah, kemudian menggunakan kerudung berhijab, itu adalah merupakan proses pemikiran, proses dakwah yang diawali dengan mulut begitu ya. Saya masih ingat Mas Fadil ya, waktu saya masih SMA, saya kelas 3, adik saya kelas 1. Di kelas dia itu SMA yang pakai kerudung itu cuma sendirian dia gitu ya. Masya Allah, bayangin kan, kalau sekarang kita di SMA itu istilahnya kan enggak ini gitu. Jadi sesuatu yang yang mungkin terasa aneh, ya seolah hukum Islam itu tidak menjadi solusi, terus harus kita berikan penyadaran kepada umat gitu. Kemudian tadi dilakukan dengan berjamaah ya, dan di sanalah ya menurut kerangka rumus dari baginda Rasulullah SAW tadi, setelah kita mengalami fase mulkan jabariyatan ya, Rasulullah mengatakan summa takunu khilafatan alamin summa sakata. Kalau kita terus melakukan dakwah, kalau kita terus melakukan penyadaran kepada umat, karena kunci dari perubahan itu adalah pada pikiran umat gitu ya. Semua umat, nggak usah pilih-pilih ya, itu intinya ya. Saya kira itu Mas Adil. Ya, baik, terima kasih Bapak Haji Lutfi Hidayat SPMP, pengurus Tabayun Center telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari KC News. Akhirnya, saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.